Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholawatnya terlebih dahulu Bapak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan siapa dan dari Assalamualaikum. mana Bapak? Dengan Burhanuddin dari Kalimantan Timur, Samarinda. Baik, dapat bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Ini saya ingin menanyakan, ketika khutbah Jumat kita dilarang berbicara mengeluarkan kata-kata dari lisan ketika mendengarkan khutbah. Jadi bagaimana hukumnya ketika khutbah terkadang ada kata-kata dari yang spontan dari mimbar dan kita mengucapkan kata amin sebelum khutbah kedua. Itu bagaimana pahalanya? Apakah menghilangkan pahala khutbah Jumat kita sebagai jemaah atau bagaimana? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara di saat ada khutbah Jumat, ulama terbagi dua. Yang pertama mengatakan berbicara yang tidak ada hubungannya dengan khotib. Ngomong sendiri, sebagian mengatakan adalah haram. Dan ini dilakukan, ini mendapat jumhur ulama. Kan tapi di dalam mazhab kita, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu tentunya dengan hujahnya. Waktu ada sahabat Nabi di saat Nabi berkhutbah lalu berkata, "Mata sa'atu, kapan hari kiamat tiba ya Rasulullah?" Ada sahabat Nabi. Nabi menyebutkan tentang hari kiamat, ada sahabat, "Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat tiba?" Ada omongan. Maka ini adalah ulama akhirnya berpendapat ada. Sebagian mengatakan tidak sampai derajat haram, akan tapi seharusnya tidak dilakukan. Seharusnya tidak dilakukan. Ini adalah omongan manusia, omongan biasa. Jadi omongan biasa ada dua pendapat. Maka paling tepat kayaknya kita ikut yang mengharamkan saja deh, biar kita tidak ngobrol sendiri. Jangan-jangan gara-gara diberi pemahaman pendapat begini langsung nanti ngobrol pakai halakoh sendiri di masjid waktu Jumatan. Jadi harus ada ilmu. Itu seperti itu kalau dalam bahasan ilmu tentang berbicara waktu khutbah Jumat berdiri. Ada dua pendapat, yang pertama mengatakan haram, yang satu mengatakan tidak. Kan gitu. Adapun di saat kita membaca sesuatu yang ada hubungannya dengan imam menyebut nama baginda Nabi, menyampaikan doa dan sebagainya, itu tidak dianggap sebagai sebuah pembicaraan karena bukan bicaraan kita secara pribadi, akan tapi ada hubungannya dengan doa. Termasuk itu kalau itu adalah hubungannya adalah dengan khutbah imam. Itu adalah menyambut khutbah imam. Oh dia doa kita mengatakan amin. Baca nyebut nama Nabi kita baca sholawat. Itu para ulama menyebutkan bukan itu golongan yang dilarang tadi. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga Allah memberikan kekhusyuan kita di saat menghadiri khutbah Jumat. Ya, jangan sampai mengerti. Karena selama ini orang menganggap kan hanya satu kata bahwasanya nggak boleh. Haram, dosa. Kalau lagha iya hilangnya pahala di saat dia berbicara iya. Tapi sebagian mengatakan memang haram, nggak boleh. Bahkan sampai dikembangkan kemakruhan. Yang mengatakan boleh bukan berarti boleh dianjurkan, makruh. Sehingga sampai mohon maaf tasbihan. Lagi baca khutbah tasbihan, ngapain tanganmu gerak? Antara kamu zikir sendiri enggak? Kalau zikir sendiri jangan, waktumu bukan waktu berzikir, satu waktumu mendengar, waktumu berfikir dengar khutbah. Enggak usah pakai tasbihan, khutbah, hadir khutbah cuma pakai tasbihan. Dipikir hebat dia khusyuk. Allah. Dengar khutib. Bahkan dianjurkan baca kita hadapkan khutbah. Kalau kita misalnya khutib ada di sana, kita hadapkan, miringkan khutib. Menghadapkan dengan badan dan wajah kita khutib. Itu anjuran. Sehingga khotib pun dianjurkan untuk meninggikan tempat, makanya meninggikan tempat itu anjuran. Jadi kalau orang yang menyampaikan ilmu tuh tolong ditinggikan tempatnya kayak begini ini, biar jamaah nggak bingung mana orangnya, gitu loh. Ini adalah anjuran ini. Maka tidak ada urusannya dengan kesombongan. Kesombongan itu biarpun di bawah sombong loh ya, ada orang tawaduk seperti saya, itu kan sombong juga. Jadi di atas mimbar ini adalah memang meninggikan tempat itu biar orang nggak bingung. Dan Nabi sesaat ada batu tinggi dinaikin, ada keledai dinaiki, ada mimbar yang didirikan adalah untuk agar orang tahu siapa yang ngomong. Kurang lebih seperti itu. Makanya dianjurkan juga menghadapkan wajah dan badan supaya lebih konsen, lebih serius. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.